Shalom saudara, hari ini saya akan bicara singkat tentang nasib saudara kita bernama MKC ya, yang telah ditangkap Polri pada tanggal 24 Agustus 2021 dan sampai hari ini sudah menjelang 2 bulan ya, 2 bulan kurang 10 hari itu ya. Dan seperti kita ketahui ditangkap pada tanggal 24 sore, sampai di sini ditahan Bareskrim. Malamnya MKC dianiaya oleh orang besar ya, besar badannya dan besar pangkatnya, yang bersama dengan oknum-oknum kelompoknya melakukan penganiayaan yang sangat keji, bahkan paling keji dalam sejarah penganiayaan di seluruh dunia mungkin ya. Karena selain penganiayaan dengan kekerasan, digebukin sampai bonyok-bonyok, MKC diperlakukan dengan penganiayaan tokayeng ya. Penganiayaan tersebut menjijikkan sekali. Dan sejak hari penganiayaan tersebut, bahkan pada jam 3 sore juga menurut berita, MKC masih digebukin lagi menjelang diperiksa ke penyidik ya. Dan sampai hari ini nasib MKC sebagai seorang tersangka yang menurut KUHP mendapat jaminan untuk sehat tetap belum dilaksanakan oleh Bareskrim Polri ya. MKC yang sakit dalam keadaan pada waktu itu setelah digebukin sudah sewajarnya. Seorang tersangka yang telah menderita seperti itu dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa, divisum, yang menjadi perkara sendiri ya, perkara kriminal sendiri yang akan menjerat para orang besar dan para begundalnya tersebut ya. Tetapi apa yang terjadi sampai hari ini tidak ada berita baik dari pengacara maupun dari penyidik Bareskrim Polri bahwa MKC telah dirawat dengan sesuai hak-haknya sebagai tersangka yang mempunyai hak untuk berbadan sehat ya. Jadi saya dengan sedih akan menjuluki negara ini di negara ini telah terjadi suatu penghancuran terhadap Pancasila dan penghancuran terhadap undang-undang yang ada di Indonesia, yaitu KUHP dan KUHP. Jadi mau tidak mau pemerintah harus menerima kritikan-kritikan dari warganya bahwa terus terang pemerintah yang berkuasa untuk menegakkan hukum telah dibuat tersandera, dan pemerintah seperti tidak berdaya untuk melaksanakan hukum Republik Indonesia yang wajib dilaksanakannya, dan sebaliknya justru mengalah pada hukum rimba ya, hukum rimba yang dilaksanakan oleh orang besar yang telah menggebukin KC itu dan dilindungi oleh sebuah lembaga resmi yang disebut MUI, Quo-Vadis Republik Indonesia ini. Oleh karena itu saya ingin hari ini mengirim memo untuk RI1 ya, memo untuk RI1. Kendatipun memo tersebut telah saya buat pada tahun 2004 yang lalu, dan sesungguhnya memo yang saya buat tersebut lebih bersikap catatan-catatan tentang anti korupsi. Akan tetapi saya kira seorang pemimpin yang anti korupsi otomatis ia juga akan menghormati hak asasi manusia bagi warga negaranya. Dan seorang pemimpin yang anti korupsi sudah pasti tidak ingin pejabat-pejabat yang ada di bawahnya melakukan tindak-tindak kejahatan yang melanggar hukum Republik yang dipimpinnya. Dan firman Tuhan berkata, sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Yesaya pasal 32 ayat 1. Tambahan sedikit, memo untuk RI1 yang segera akan Anda lihat dan dengarkan ini, sesungguhnya saya buat pada tahun 2004 untuk memberi catatan kepada capres-capres yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan
Presiden Republik Indonesia dengan cara pemilihan langsung oleh rakyat. Dan catatan tersebut adalah catatan seorang warga negara agar presiden mendatang pada waktu 2004, pada pemilu 2004 tersebut akan bertindak anti korupsi. Nah, saya berharap agar memo untuk RI1, memo kecil ini, walaupun tidak relevan amat tentang nasib seorang tersangka, akan mengetuk hati Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Jokowi untuk bertindak sepatutnya terhadap nasib seorang tersangka yang hari ini hampir 2 bulan dan begitu hari pertama dalam tahanan sudah disiksa dan masih belum dilakukan tindakan medis yang setara dan yang sepatutnya, yang harusnya didapat oleh seorang warga negara Republik Indonesia yang mempunyai hukum tersendiri. Selamat menikmati memo untuk RI1 berikut. Sampai ketemu di lain waktu. Bapak atau Ibu Presiden, aku ingin tanyakan, mengapa negeri yang kaya ini rakyatnya miskin sekali? Hei Bapak atau Ibu Presiden, aku ingin sampaikan, kalau kau tak mampu berantas korupsi, lebih baik kau berhenti. Bapak atau Ibu Presiden, aku ingin tanyakan, mengapa negeri yang ramah ini banyak penjahatnya? Kita sebagai bangsa telah sakit tanpa ada obatnya, atau kita sebagai bangsa telah jatuh dalam lembah celaka, atau engkau telah bekerja untuk diri sendiri, untuk partai sendiri. atau Ibu Presiden, aku ingin sampaikan, kalau kau tak mampu berantas korupsi,
Lebih baik kau berhenti.